Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, Pesamo Kita Sehat. Kita masih di tema yang sama, hari ini mengenai stunting pada anak. Nah pemirsa, sebelum kita beralih ke dokternya kembali, aku mau tanya sama abangnya ini ya. Ini bang, kalau di Bengkulu ini ya, ketika anak tersebut sudah terlihat stunting, bagaimana sih tanggapan orang tuanya gitu? Atau tanggapan dari tim kesehatan bagaimana nih bang mengenai hal tersebut? Oke, baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan ya, bahwasanya saya sering kegiatan nih Bang ya, ke sekolah ataupun ke desa, salah satunya di Posyandu. Ini kan sasarannya kan ke Posyandu nih, balita. Jadi kalau memang anaknya sudah mengarah ke ciri-ciri stunting, ini belum stunting Bang ya, udah mengarah ciri-ciri stunting ya, baik itu dari berat badan, panjang badannya berpengaruh, kita sampaikan secara bagus. Dengan tutur bahasa yang bagus kepada orang tuanya agar menerima gitu. Tapi kita bukan mendiagnosa langsung ini anak ibu stunting nih gitu, bukan. Tapi kita menyampaikan secara bagus agar terus kita kasih edukasi ke orang tuanya. Kenapa sih kok bisa mengarah ke ciri-ciri stunting? Baik itu kita kasih tahu dari pola makannya, pola asuh dan segala macam gitu Bang. Tapi untuk dari kami tim kesehatan, karena yang meriset itu memang dari tim kesehatan, tenaga kesehatan, ya kita tahu ciri-cirinya stunting itu di wilayah kita itu kita tahu gitu Bang. Nah, tapi kalau sudah ada mulai muncul ciri-cirinya walaupun masih sedikit, itu sudah mulai diedukasi Bang? Iya, karena cekap tanggap, karena udah disampaikan dokter Putri tadi bahwasanya stunting ini adalah program nasional yang memang harus diturunkan angka stunting terkhusus di Indonesia, apalagi di Bengkulu gitu Bang. Karena kata orang tuh lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu. Betul sekali. Oke, terima kasih Bang ya. Iya. Kita bakal lanjut lagi ke dokter nih mengenai ini penyebabnya Dok ya. Selain ya? Iya, Penyebab. multidimensi Boleh dokter tadi lanjut. ya. Oke. Penyebab stunting. Ini ya yang di-highlight bahwa stunting ini penyebabnya itu faktornya multidimensi, ada banyak gitu. Dan yang paling menentukan adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari dalam kandungan itu sudah harus bagus dulu gizinya ya. Yang pertama contohnya salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Jadi ibu hamil trimester 1, trimester 2, trimester ketiga itu ada kebutuhan kalorinya tersendiri, ada asupan khusus yang harus dikonsumsi, vitamin, asam folat dan lain-lain, dan itu harus dikontrol terus ke dokter spesialis obgyn ataupun ke fasilitas kesehatan untuk bisa tahu, oh saya harus mengkonsumsi apa, oh berat badannya naik atau enggak, lingkar lengannya bagaimana, dan itu harus terkontrol, terpantau ya. Kalau misalnya di situ miss, nah di situ sudah mulai kan, karena sudah hamil, nutrisinya misalnya tidak terpenuhi, berarti akan ada kemungkinan kekurangan nutrisi ya ketika hamil. Dan yang kedua, kurangnya akses makanan bergizi. Nah ini ya, 1 dari 3 ibu hamil itu anemia. Anemia berarti kekurangan sel darah merah. Jadi harus dicek juga, laboratoriumnya harus dicek sel darah anemia atau tidak, sel darah merahnya cukup atau enggak. Dan yang kedua yang penting juga yaitu makanan bergizi ini dianggap mahal, kayak harus makan misalnya ikan salmon gitu-gitu kan yang harus mahal gitu, padahal enggak. Makanan bergizi itu bisa dari ya sederhana kayak sayur-sayuran yang sangat bisa terjangkau ya, telur. Bahkan ada di salah satu provinsi di Indonesia itu mereka melakukan gertak stunting, yaitu gerakan tanam patuk atau tanam kelor, daun kelor, dan itu sangat mudah dan sangat murah ya untuk dilakukan. Jadi tidak serta-merta bahwa makanan yang bergizi itu harus mahal, itu enggak, salah ya. Bahkan program nasional juga cukup mengkonsumsi telur. Telur itu sudah gizinya juga sudah sangat bagus gitu. Tidak harus makan makanan yang mahal. Kemudian yang ketiga, terbatasnya layanan kesehatan. Ini mungkin pada daerah-daerah khusus ya, daerah-daerah terpencil yang mungkin layanan kesehatannya masih kurang maksimal. Mungkin secara sumber daya manusianya kurang, secara sarana dan prasarana juga kurang, gitu ya. Dan juga mungkin posyandunya harus ditingkatkan lagi.
karena posyandu itu jadi tempat paling urgent ya untuk memeriksakan bayi dan juga ibu. Kemudian kurangnya akses ke air bersih, ini kaitannya dengan hygiene dan juga kerentanan seseorang untuk terkena penyakit infeksi. Karena tadi penyebabnya selain malnutrisi atau kurangnya asupan nutrisi juga karena infeksi kronis ya, infeksi berulang. Jadi waktu saya internship itu pernah melakukan penelitian tentang faktor risiko kejadian stunting pada sebuah desa di salah satu kabupaten di Bengkulu, dan salah satu faktor risiko yang terbesar adalah infeksi berulang pada bayi, misalnya anaknya bolak-balik batuk pilek lah, bolak-balik diare lah. Nah, itu yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi kejadian stunting di desa tersebut. Jadi memang harus sangat diperhatikan. Oke. Next dok ya. Oke, boleh next. Berarti memang air itu berpengaruh gitu dok ya? Iya. Kalau air bersih itu termasuk kayak kalau timbal gitu dok? Kalau timbal itu termasuk mengganggu kebersihan air juga dok ya? Iya, timbal kan dia masuk ke dalam logam berat ya, itu sangat tidak boleh untuk kita konsumsi, untuk kita terhirup ataupun terkonsumsi, itu tidak boleh. Yang akan dapat menjadi zat-zat berbahaya juga di dalam tubuh kita. Ini bagaimana proses kejadian stunting. Oh ya, jadi tadi kita ngomongin tentang 1000 hari pertama kehidupan. Tapi sebenarnya kita itu sebagai remaja putri kan nanti akan menikah, kemudian akan mempunyai anak. Sebenarnya sudah bisa dipersiapkan sejak seorang tersebut masih menjadi remaja. Bahkan sekarang kan sudah ada program dari pemerintah memberikan tablet besi untuk remaja putri ya, karena sudah menstruasi, ada kemungkinan kehilangan jumlah darah yang lumayan banyak, sehingga diberikan tablet besi untuk mengurangi risiko kejadian anemia atau kekurangan sel darah merah. Nah, jadi selain dari 1000 hari pertama kehidupan, kita tuh sudah bisa mempersiapkan dari remaja. Remaja itu berarti kita harus makan makanan yang sehat, ya, makan makanan yang bergizi, kemudian memenuhi kebutuhan gizi seimbang per hari, kalorinya, karbohidratnya, proteinnya, dan lain-lain. Dan itu ada aturannya sebenarnya dari Kemenkes, dan mungkin akan sangat panjang pembahasannya tentang gizi tersendiri ya. Tapi intinya adalah pada saat remaja itu sudah harus bisa dikontrol makanannya, gizinya, kesehatannya gitu. Itu berarti dok, kalau seorang ibu gitu ya, masih di bawah 18 tahun, masih tergolong di bawah umur, ketika dia hamil, apakah itu menjadi faktor resiko dok terkena stunting? Iya, ibu kalau misalnya di bawah 18 tahun, sebenarnya untuk angka idealnya itu di atas 17 tahun, di atas 17 sampai 18 tahun ya. Tapi kita lihat lagi kondisi kesehatannya, apakah dia sudah memadai untuk nanti hamil, kemudian melahirkan begitu. Tapi apakah ada risiko? Ya, ada risiko. Nah, ini dampak stunting yang tadi saya singgung ya, ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu tadi ya, fungsi kognitifnya akan berkurang. Ketika belajar mungkin akan sulit untuk berkonsentrasi, akan sulit untuk menyamai prestasi belajar dengan anak-anak yang dengan seusia yang sama, dengan status gizi yang baik atau status gizi yang normal. Nah, untuk jangka panjangnya ini tuh tidak bisa kita sepelekan ya, karena seorang anak nanti akan tumbuh menjadi remaja, akan tumbuh menjadi dewasa, dan akan bekerja, akan memenuhi kebutuhan hidupnya, harus memiliki pekerjaan yang layak, serta pendapatan yang layak juga agar bisa menghidupi dirinya dan keluarga. Kita ibaratkan apabila orang ataupun orang dewasa dengan usia yang produktif, ternyata dia sakit-sakitan, karena tadi ada dampaknya ya, mudah terkena penyakit. Dengan sakit-sakitan, kemudian kemampuan kognitif yang juga kurang, apakah mereka bisa mendapatkan pekerjaan ataupun pendapatan yang layak untuk dirinya sendiri? Mungkin nanti efeknya akan sangat panjang, bisa saja meningkatkan angka pengangguran ataupun malah menjadi beban negara ya, karena negara sudah pasti akan mengcover kebutuhan hidupnya kalau misalnya seseorang atau keluarga tersebut stunting, pendapatannya atau income-nya itu berada di bawah garis kemiskinan. Itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah, akhirnya malah menjadi beban negara. Jadi memang sejauh itu, dari 1000 hari pertama kehidupan, efeknya bisa sangat panjang. Berarti bukan efeknya pada anak saja, iya, tapi ke depannya itu harus bukan cuma anak saja, tapi malah melibatkan negara ya. Dan kita nggak mau itu terjadi ya. Akhirnya
apa nih, akan banyak sekali, sebenarnya banyak sekali ya program dari pemerintah untuk mengurangi angka stunting ini, karena memang ada targetnya yaitu 14% di 2024. Ini sebentar lagi 2024 ya. Iya, di Jadi 2023 masih 21,6. ya 21,6%, lumayan banyak PR-nya, tapi ya kita berusaha ya. Nah, ini ada, kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna ya dari Kemenkes itu, kalau sekarang sudah beralih ke isi piringku. Jadi satu piring itu apa saja sih yang harus terpenuhi di piring tersebut. Jadi kalau misalnya kita makan satu piring seblak gitu kan, nah itu kan dia tidak ini ya, tidak mencukupi kebutuhan gizi. Harus apa? Misalnya di sini ya, jadi nanti akan dibagi menjadi 2 piring itu, setengahnya lauk pauk dan makanan pokok. Lauk pauknya sepertiga dari piring, kemudian makanan pokoknya 2/3, buah-buahan juga 1/3, sayur-sayuran juga 2/3. Nah, ini adalah contoh dari satu porsi makanan dengan kebutuhan kalori sekitar 700 kalori. Ini contohnya. Kemudian ada angka kebutuhan gizi. Kalau kita ngomongin tentang makanan, ada angka kebutuhan gizi yang harus kita penuhi setiap harinya. Dan per orang itu berbeda berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, kemudian aktivitasnya ya. Terus mungkin dia sedang hamil atau sedang menyusui, itu nanti berbeda lagi. Tapi secara singkat, secara umum ini tabelnya ya bisa dilihat. Jadi misal untuk anak boleh ya, misalnya anak usia 0 sampai 5 bulan, berat badannya 6 kg, tinggi badannya 60 cm, kebutuhan kalorinya itu per hari itu 500 kilokalori dengan pembagian protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air segini. Jadi memang harus dipenuhi. Nah, ini kan akan riweh ya, maksudnya kalau masyarakat di rumah lihat ini kayak apa gitu kan, tabel-tabel begini. Iya, begitu. Akan sulit juga bagi ibu-ibu untuk mengkonversikan, misalnya satu porsi sayur itu berapa gram, berapa kalori gitu-gitu. Sebenarnya ibu-ibu itu boleh sekali datang ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan walaupun anaknya tuh tidak sakit gitu. Cuman untuk kontrol ini pertumbuhan anaknya gimana, perkembangan anaknya gimana, terus kebutuhan makanannya tuh seperti apa gitu. Kalau di puskesmas itu ada poli kesehatan ibu dan anak. Di situ sangat bisa untuk konsultasi. Iya. Berarti kalau konsultasi puskesmas itu jangan hanya pas sakit aja, Benar ya. sekali. Ketika belum sakit tadi Iya. kita harus udah mulai konsultasi gitu, Iya. bagaimana perkembangan anak, perkembangan tumbuh kembang anak tadi. Iya, betul. Kita bakal bahas lagi, Dok, ya. Siap. Selain ini mengenai stunting ini. Nah, pemirsa di rumah, kita bakal bahas lagi mengenai stunting ini lebih lanjut. Dan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat.